Pernah denger cerita serem soal orang gagal bayar pinjol terus dijemput polisi kayak di sinetron kriminal? Atau sekarang lo sendiri takut tiap HP bunyi, was-was yang nelpon itu debt collector yang maksa-maksa? Tenang, di sini gue bakal jelasin semuanya biar lo paham dan nggak panik. Jadi gini bro, banyak orang takut gagal bayar pinjol bisa bikin masuk penjara. Bahkan ada yang sampai nggak bisa tidur, tiap suara motor berhenti depan rumah langsung deg-degan. Tapi faktanya, gagal bayar pinjol itu bukan tindak pidana, melainkan masalah perdata. Artinya, itu urusan perjanjian antara lo dan pemberi pinjaman. Polisi nggak punya hak buat nyeret lo ke sel, cuma karena lo nunggak cicilan. Ini udah jelas di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 soal hak asasi manusia. Nggak ada orang dipidana cuma gara-gara gagal bayar utang. Terus, kenapa ada yang cerita sampai ditangkap? Nah, bukan karena gagal bayar, tapi karena ada unsur penipuan. Misalnya, lo pinjam pakai KTP orang lain tanpa izin, atau bikin slip gaji palsu biar lolos sistem. Itu baru pidana, karena nyala gunain data orang lain. Kasus kayak gitu, polisi turun tangan. Tapi fokusnya ke penipuan, bukan cicilan yang nunggak. Terus soal debt collector yang suka ngancam, lo bakal dipenjara. Itu cuma trik psikologis. Mereka paham banget, orang takut gampang disuruh bayar. Mereka main dirasa takut supaya lo panik dan akhirnya bayar walau lo nggak punya duit. Padahal OJK sudah melarang keras cara nagih yang pakai ancaman, kekerasan, atau intimidasi. Kalau sampai ada polisi bantu-bantu, biasanya oknum bukan prosedur resmi. Kalau lo gagal bayar dan mau selesaikan baik-baik, lo bisa coba 3 hal. Pertama, komunikasi sama customer service pinjol. Jujur aja kalau sekarang belum bisa bayar tapi lo mau nyicil nanti kalau udah ada duit. Kedua, ajukan restrukturisasi. Banyak pinjol legal kasih opsi perpanjangan tenor, potong bunga, atau cicilan lebih ringan. Ketiga, kalau diisi makin ngawur, lo bisa lapor ke OJK atau AFPI. Lo punya hak sebagai konsumen, jangan takut. Yang paling penting, jangan gampang tergoda pinjol yang janji cair cepat tapi bunganya tinggi kayak lintah darat. Jangan tambah utang buat nutup utang lain, nanti malah makin terjebak lingkaran setan. Satu lagi, kalau semua orang gagal bayar di penjara, penjara Indonesia penuh banget. Orang yang nunggak pinjol, leasing motor, mobil, koperasi itu jumlahnya jutaan bro. Negara nggak sanggup nampung semuanya. Jadi jelas penjara bukan solusi masalah finansial. Gagal bayar itu bukan pidana, tapi tanggung jawab moral. Kalau lo mampu bayar, ya bayar. Kalau belum, jangan kabur atau panik. Atur strategi dan cari solusi. Lo nggak sendirian, banyak yang ngalamin hal sama. Edukasi soal pinjol makin banyak. Komunitas orang yang gagal bayar juga makin solid. Jadi, daripada nyalahin diri sendiri, mending mulai pelan-pelan benahin keuangan lo. Kalau video ini ngebantu lo lebih tenang dan paham, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang dapat manfaat juga. Semangat bro!